Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Adakah di antara kamu yang udah nonton film anime terbaru berjudul Bubble? Gue tahu tentang film anime ini beberapa waktu yang lalu, dan gue sempat mengira bahwa film anime satu ini akan tayang di bioskop Indonesia. Tapi sayangnya nggak gitu, dan sebagai gantinya film anime Bubble tayang melalui Netflix. Gue baru aja kemarin nonton film animenya di perjalanan menggunakan kereta, dan hari ini gue pengen sharing pendapat gue tentang film anime satu ini. Dan ini dia review anime Bubble versi Kita Bukan Wibu. Let's go! Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa, gue akan kasih tahu dulu cerita anime satu ini, supaya kamu dapat gambaran tentang ceritanya. Cerita anime ini mengambil latar tempat di Tokyo yang terkena bencana aneh. Seluruh dunia dihujani gelembung dan Tokyo menjadi pusatnya. Bahkan ketika di belahan dunia lain sudah mereda, Tokyo masih terdampak. Dampak lain dari bencana ini adalah gravitasi di Tokyo jadi berbeda, dan gelembung yang pecah menyebabkan banjir. Akibatnya, Tokyo ditinggalkan dan jadi kota mati. Namun, anak-anak muda yang tidak mendapatkan tempat di dunia luar menjadikan Tokyo sebagai rumah mereka. Mereka mempertandingkan olahraga parkur di tengah kota Tokyo yang hancur. Olahraga ini dinamakan Tokyo Battlecore. Salah satu dari anak muda ini adalah Hibiki. Suatu hari, Hibiki yang terpanggil oleh pusat anomali ini bertemu dengan gadis misterius bernama Uta. Uta mungkin adalah kunci dari anomali yang terjadi di Tokyo dan di dunia. Oke, pertama gue mau sharing dulu impresi awal gue ketika awal nonton. Film anime ini beda dari film anime kebanyakan karena ada openingnya, kayak anime series. Tapi buat gue ini menyenangkan. Kenapa? Karena openingnya dibawakan oleh If. Pokoknya kalau If udah bawain soundtrack anime itu biasanya bagus-bagus ya. Kayak di Jujutsu Kaisen kemarin. Atau di Jose, yang juga movie yang punya soundtrack bagus. Dan lagi-lagi di sini If bawain soundtrack yang bagus. Opening yang dibawain sama If tuh pokoknya asik lah di Bubble 1 ini. Lu juga harus coba denger. Apalagi versi fullnya ada If featuring sama Uta, si karakter yang muncul di movie-nya ini. Bagus lagunya. Nah, apalagi di opening ini gue jadi tahu juga ada beberapa nama besar yang ikut menggarap film anime ini. Kayak misalnya ada Gen Urobuchi sebagai salah satu penulis utamanya. Lalu ada juga Hiroyuki Sawano sebagai pembuat musiknya. Pokoknya udah keren-keren banget ya nama-nama besar satu itu. Dan untuk studionya yang menggarap anime ini adalah Wit Studio, yang juga menggarap Shingeki no Kyojin kemarin, dan sekarang juga lagi ngegarap setengah dari anime Spy X Family yang lagi tayang ya. Pokoknya dari nama-nama besar ini tuh udah kayak jaminan mutu ya untuk awal. Tapi gimana sih pendapat gue setelah nonton animenya? Di bagian selanjutnya ini gue akan sharing apa-apa aja yang gue suka dan apa-apa aja yang gak gue suka dari film anime Bubble. Hal yang gue suka dari Bubble. 1. Pas awal nonton gue langsung dibuat terpukau oleh visualisasi kota Tokyo yang hancur tapi indah. Hancur secara indah gitu. Di awal kita langsung disuguhkan adegan pertandingan parkur yang keren banget. Di situ para karakternya lompat ke sana kemari dari satu gedung ke gedung lainnya, terbang dan sebagainya. Selain keren, kita juga sekalian bisa lihat pemandangan kota Tokyo yang indah tadi dari ketinggian gitu. Itu keren banget dan indah banget deh pokoknya. 2. Bukan cuma visual pemandangannya aja yang indah, tapi visual dari karakternya juga bagus. Sekilas kalau lu lihat dari jauh, karakternya ini kelihatan sederhana ya. Tapi di sisi lain ini justru bikin karakternya unik. Mereka berhasil bikin karakter yang unik dengan sederhana aja, nggak perlu bikin yang heboh dan sebagainya. Justru karakter-karakter ini jadi kelihatan khas dengan keunikannya. Terutama Uta nih kelihatan sederhana ya, rambut pendek, tapi kombinasi warna pakaian, rambut dan sebagainya menurut gue bagus banget sih, cakep. Gue suka desain karakter Utanya. Terus yang lebih gilanya lagi nih, kalau kamu lihat di sini kalau di close up, adegan-adegan close up-nya nih gila banget sih detailnya. Bagian shadow sama bagian lighting-nya ini yang detail banget, cantik banget. Gue nggak tahu gimana kompleksnya pengerjaan gambar-gambar ini, tapi yang pasti gue suka banget, kagum banget dan cantik banget. Gila. 3. Anime ini menggabungkan antara genre fantasy dan sports. Gue gak banyak menemukan penggabungan antara dua genre yang beda banget ini, makanya bisa menemukannya di Bubble ini terasa fresh buat gue. Belum lagi, anime ini juga punya satu genre tambahan lagi, yaitu music.
Kenapa? Karena di sini karakter yang namanya Uta ini, seperti namanya, dia juga gemar bernyanyi. Dan yang dia nyanyiin juga lagunya lagu yang bagus banget, hasil karya dari Hiroyuki Sawano. Jadi bagus juga genre musiknya. Dan gue juga sering banget bilang kalau gue tuh suka anime sports ya. Makanya di sini ketika ada 1-2 unsur sports yang muncul walaupun sedikit, gue suka banget. Kayak misalnya ada salah satu kutipan yang bilang bahwa, bukankah Tokyo Battle Core itu adalah simbol dari kebebasan atau kemerdekaan? Itu satu kutipan yang sederhana, tapi dikeluarkan di momen yang tepat, dan menurut gue itu keren banget sih. Gila, gue suka unsur sportsnya. Nah, penggabungan antara tempat yang punya anomali dan sistem bertahan hidup dengan pertandingan parkour, itu bikin anime ini punya world building yang bagus menurut gua. 4. Bubble juga punya unsur dongeng atau fairy tale yang kental. Mirip-mirip seperti Belle yang kita bahas kemarin, sama-sama retelling. Bedanya kalau kemarin Belle itu menceritakan ulang cerita Beauty and the Beast. Nah, di Bubble ini yang diceritakan ulang adalah dongeng Little Mermaid. Gue suka dengan bagaimana mereka berhasil melebur cerita dongeng klasik yang udah lama, kemudian dibentuk ulang ke dalam cerita Bubble yang fresh, tanpa mengurangi esensi dari cerita Little Mermaid-nya itu sendiri. Cantik, keren, dan selalu magical ya kalau ngomongin soal dongeng. 5. Adegan favorit gue di film ini ada beberapa, tapi yang mau gue share kali ini 2 aja, supaya nggak spoiler. Pertama adalah adegan di mana Uta ikut pertandingan Tokyo Battle Core untuk pertama kalinya. Kenapa? Sederhananya karena ini seru aja gitu. Terus yang kedua adalah adegan di mana Hibiki menceritakan kondisinya dia terhadap Uta. Di sini gue yang awalnya merasa bahwa Hibiki ini karakternya tuh nggak asik banget sih, penyendiri, nolep, dan sebagainya. Tapi setelah dia ceritain kondisinya dia ke Uta, gue langsung berubah bersimpati gitu sama dia. Gue langsung memahami kondisinya dia. Tapi nggak sampai di situ aja. Uta yang ngedenger tentang kondisinya Hibiki langsung berusaha menghibur Hibiki. Dia nyanyi, terus mereka akhirnya terbang bareng menjelajahi kota Tokyo dengan parkour. Itu adegannya bagus, musiknya juga indah. Pokoknya, wah keren banget sih itu adegannya. Gue yang nontonnya sampai pengen jerit-jerit gitu anjir. Sayangnya lagi di kereta kemarin. Oke, selanjutnya adalah bagian yang nggak gue suka dari film anime ini. Sebenarnya cuma ada satu, yaitu kenapa film anime ini nggak tayang di bioskop Indonesia. Padahal gue merasa bahwa keindahan dari film anime ini bakal bisa dinikmati dengan lebih maksimal kalau kita nonton di layar yang besar, karena alasan-alasan yang gue sebutkan tadi. Tapi di sisi lain, dengan tayangan anime ini di Netflix, harusnya anime ini bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi setelah kamu nonton review ini, sebaiknya kamu langsung nonton aja film animenya. By the way, ini jadi nggak bisa disebut kekurangan ya. Secara keseluruhan, gue suka banget film anime Bubble. Dari beberapa film anime yang gue tonton belakangan ini dan gue bahas di channel ini, kayaknya Bubble ini masuk ke peringkat yang teratas deh. Terus tadi gue sebenarnya sempat cek juga skor anime Bubble di My Anime List, dan ternyata skornya nggak terlalu tinggi, 7,40 doang gitu. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita akan berikan penilaian yang agak beda gitu. Dan skor Bubble versi Kita Bukan Wibu adalah 8,5. Oke, itu tadi pembahasan Kita Bukan Wibu untuk film anime Bubble. Gue menyarankan supaya kamu segera nonton film anime ini, dan kalau kamu udah nonton, silakan tulis komentar gimana pendapat kamu tentang film anime satu ini, karena gue juga pengen tahu pendapat kamu. Buat kamu yang udah nonton reviewnya, gue mau mengucapkan terima kasih banyak. Kalau kamu suka dengan video review ini, kamu bisa like, tapi kalau nggak suka di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen dukung channel ini, kamu bisa subscribe atau share video ini ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Salam Wibu.